Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ana Sulistiawati dengan NIM C2401241017 dari kelompok 6 Biologi Perikanan dengan asisten praktikum Kaulia Gifara. Oke, pada video micro teaching kali ini saya akan menyampaikan materi praktikum tadi dengan judul fekunditas dan diameter telur. Sebelumnya sudah dibahas pada video sebelum ini tentang fekunditas dan diameter telur nih teman-teman. Nah, pada praktikum kali ini kita akan berfokus untuk menghitung diameter telur dari telur-telur yang sudah kita dapatkan dari praktikum sebelumnya, seperti itu. Sebelumnya apa sih diameter telur itu? Nah, diameter telur itu merupakan bagian garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera, seperti itu. Nanti pada saat perhitungan diameter telur, kita akan menggunakan alat dan bahan yaitu pertama ada mikroskop, lalu ada timbangan digital, ada juga kain lap atau tisu, ada kamera digital, ada cawan Petri, ada kertas label dan spidol, lalu ada botol sampel, ada trash bag, ada alat bedah, ada formalin 10% atau alkohol teknis 96%, lalu ada ikan segar. Tentunya ikan segar di sini yang kita ambil hanya bagian gonatnya saja. Selanjutnya ada kaca preparat, lalu ada gelas ukur. Selanjutnya kita akan memasuki tahap langkah kerja atau prosedur kerja. Nah, saya akan menjelaskan prosedur kerja pada saat praktikum kami tadi di laboratorium biologi perikanan. Yang pertama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahan, yaitu ada alat bedah dan juga ada gonat yang telah disiapkan tentunya. Seperti biasa, kita akan memotong gonat menjadi 3 bagian. Ada superior, ada middle, dan juga ada interior. Nah, kita bisa membagi ketiganya, tapi sebelum itu kita harus keringkan dulu nih gonatnya menggunakan tisu agar pada saat kita memotong gonatnya itu bisa lebih mudah dan bisa lebih terlihat bagian-bagiannya. Nah, setelah si gonatnya udah kita keringin menggunakan tisu, lalu kita bisa membelah gonat tersebut menjadi 3 bagian tadi. Ada bagian yang atas atau superior, ada bagian tengah atau middle, lalu ada bagian bawah atau interior. Seperti itu. Nah, dari ketiga gonat yang sudah kita potong, kita letakkan ketiganya di cawan Petri gitu. Jadi ada 3 cawan Petri yang kita gunakan untuk masing-masing bagian gonatnya. Nah, sebelum itu kita harus mendokumentasikan hasil si gonat yang sudah kita potong untuk kita masukkan ke dalam laporan praktikum kami yang akan kami buat setiap minggunya, seperti itu. Nah, setelah kita sudah membagi gonatnya menjadi 3 bagian di dalam cawan Petri, selanjutnya kelompok kami membagi-bagi kelompok lagi dalam satu kelompok besar. Seperti itu. Jadi nanti ada yang fokus untuk menghitung diameter gonat dari superior, middle, dan juga interior gitu. Karena dalam praktikum tadi kita mendapatkan 2 mikroskop saja. Jadi kita pun harus kerja dengan cepat seperti itu. Nah, sebelum itu tentunya kita akan membuyarkan si telurnya itu menggunakan aquades dan juga alat bedah seperti pinset dan juga penghancur gitu. Nah, setelah telurnya sudah dibuyarkan dan sudah terlihat butiran-butiran telurnya, selanjutnya kita akan pindahkan telur yang sudah kita buyarkan tadi ke dalam kaca preparat seperti itu. Nah, setelah kita letakkan di dalam kaca preparat, lalu kita akan mulai melihat dan menghitung diameter telur menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10 kali. Nah, di sini kami melakukan 75 kali percobaan untuk menghitung diameter telur ikan. Nah, telur ikan di sini kami menggunakan telur ikan kembung gepeng seperti itu. Nah, dari data ke-75 itu, setiap datanya kita kali dengan angka 0,01. Kenapa? Karena dalam perhitungan penggaris di mikroskop itu satuannya berbeda. Jadi kita harus kalikan dulu dengan satuan aslinya, yaitu biar jadi sesuai dengan aturan, kita kali dulu dengan 0,01.
Nah, setelah telurnya sudah kita buyarkan dan terlihat butiran-butiran telur, lalu kita akan menghitung diameternya menggunakan mikroskop stereo. Seperti itu. Nah, cara untuk mengukurnya tentunya kita harus bisa menggunakan mikroskop terlebih dahulu. Jadi kita kalibrasi dulu mikroskopnya dan kita lihat apakah sudah jelas atau belum si media yang akan kita amati dalam kaca preparat seperti itu. Jadi data-data itu akan kami kumpulkan dan kami olah di Microsoft Excel atau di spreadsheet seperti itu, yang nantinya datanya akan kami pakai untuk menjadi acuan dari laporan praktikum biologi perikanan seperti itu. Oke teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Nah, analisis data di sini itu yang akan kami lakukan ada data dari hasil untuk jumlah telur ikan, ada fekunditas TKG ikan yang sudah matang, dan juga ada diameter telur ikan betina yang sudah matang dan dapat dipisahkan telur-telurnya. Nah, untuk metode analisisnya sendiri itu ada dua teman-teman, ada gravimetri dan juga ada volumetri, di mana pembahasan ini tuh sudah kami bahas pada video micro teaching minggu lalu. Selanjutnya di sini mungkin saya akan menyebutkan rumus dari fekunditasnya teman-teman. Jadi fekunditas itu mempunyai rumus F besar sama dengan G dikali V dikali X besar dibagi dengan Q besar, dimana F itu merupakan fekunditas yang dicari, lalu ada G besar, ada berat gonad total, lalu ada V besar, ada volume pengencerannya, ada X besar, itu ada jumlah telur yang ada di dalam ICC, lalu selanjutnya ada Q besar atau berat telur contoh. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui cara-cara untuk menghitung diameter telur tadi, Anda sudah mengetahui alat dan bahannya juga, tujuannya juga. Selanjutnya adalah sesi penutup. Oke teman-teman, kita sudah membahas mengenai tujuan, alat dan bahan, juga prosedur kerja dalam praktikum diameter telur ikan pada kali ini. Nah, setelah berakhirnya penjelasan tadi, merupakan tanda bahwa video micro teaching yang saya buat juga telah mencapai di akhir penyampaian. Sebelumnya mohon maaf jika ada penjelasan atau kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya Anes Sulistiawati dengan NIM C2401241017 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.